Perkenalkan, nama saya Angelina Malaliwun, kelas A semester 6. Dalam video kali ini saya akan mereview buku ke-6, mata kuliah Sosiologi Politik. Perjuangan antikolonial dan hak penentu nasib sendiri. Mencari kerajaan politik, hak asasi manusia universal dan gerakan antikolonial di Afrika. Di tengah gerakan antikolonial tahun 1950-an, Nkrumah, politis nasionalis yang menjadi Perdana Menteri pertama Ghana yang merdeka, menguraikan prinsip kunci kampanyenya anti-kolonial, menolak ide bertahap dekolonisasi bergantung pada negaranya, kesiapan untuk pemerintahan sendiri. Nkrumah menuntut kemerdekaan politik segera dari pemerintahan Inggris. Dia mendesak orang-orang sebangsanya dan para wanita, carilah dulu buku politik, dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepadamu. Rujukannya adalah perintah Alkitabiah dalam Matius, cari pertama-tama kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nkrumah melanjutkan untuk menekankan keunggulan perjuangan untuk pembebasan nasional, menyatakan, kita lebih suka kemerdekaan dengan bahaya dan ketidakpastian untuk penghambatan dalam ketenangan. Bagi Nkrumah, hak kolektif atas pemerintahan sendiri merupakan prasyarat untuk menentukan aspirasi hak lainnya. Keunggulan penentu nasib sendiri nasional oleh mereka yang hidup di bawah dominasi kolonial membentuk interpretasi mereka tentang hak asasi manusia. Penentu nasib sendiri tidak hanya menyinggung kemerdekaan politik, tetapi juga kapasitas orang untuk memilih jalan mereka sendiri menuju pembangunan ekonomi dan sosial. Untuk para pemimpin nasionalis Afrika saat ini, kolektif kebebasan politik adalah hak yang paling mendasar. Apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang kebebasan? Julius dari Tanzania meminta salah satu dari tulisan politiknya. Jawabannya mengungkapkan hierarki hak di mana kebebasan nasional dan kesejahteraan ekonomi dan sosial kolektif lebih diutamakan daripada kebebasan sipil individu. Dia menyatakan pertama, kebebasan nasional yaitu kemampuan warga Tanzania untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan mengatur diri mereka sendiri tanpa campur tangan dari orang non-Tanzania. Kedua adalah kebebasan dari kelaparan, penyakit, dan kemiskinan. Dan ketiga adalah kebebasan pribadi bagi individu, yaitu orang lain hak untuk kebebasan berbicara, kebebasan untuk berpartisipasi dalam pembuatan dari semua keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Menempatkan perjuangan anti-kolonial. Sejarah Afrika yang lama diperlakukan sebagai catatan kaki dalam kisah hak asasi manusia global mendapat lebih banyak perhatian dalam historiografi yang sedang berkembang. Namun, menilai tempat antikolonialisme di global manusia hak cerita terus untuk menjadi rumit oleh dua faktor. Yang pertama, memiliki hubungan dengan dominasi dari pemahaman hegemonik hak asasi manusia yang melandasi banyak historiografi hak asasi manusia. Yang kedua, berkaitan hak asasi manusia. Hak asasi manusia mengandung seperangkat nilai yang paling penting adalah historis yang pengertian dari manusia bermartabat, kebebasan, dan kesejahteraan. Internasional hak manusia hak seperti yang kita mengerti, hak manusia di dalam bayangan dari kolonial kekerasan. Kolonial batas dari universal hak asasi manusia. Beberapa studi telah menarik perhatian
pada peran kekuasaan dan kepentingan di PBB secara umum dan pembentukan rezim hak asasi manusia pasca perang pada khususnya 20 menunjukkan bahwa jauh dari pencarian murni untuk pembangunan norma tujuan yang universal, moralitas, yang posisi yang diambil oleh negara-negara di dalam perdebatan awal tentang hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh motif geopolitik, propaganda, dan strategis untuk memproyeksi nilai-nilai domestik ke internasional. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pemenang untuk menempati landasan moral yang tinggi siang hari dan tidur nyenyak di malam hari. 21 PBB adalah arena di mana semua inisiatif bahwa pada pernyataan hak asasi manusia mengikuti logika jenis politik dan melompat dari negara yang kompleks kepentingan. Perhatian utama ke negarawan dan negarawan Eropa dalam diskusi awal tentang hak asasi manusia di PBB adalah perdamaian dan keamanan internasional pasca perang dan keseimbangan kekuatan di Eropa. Masalah kolonial terkadang memperumit agen ini, tetapi itu bukan perhatian utama. Pada sidang umum pertama pada tahun 1946, PBB mengungkapkan kesadaran akan masalah dan aspirasi politik orang-orang yang dijajah dan pengakuan bahwa masalah kolonial adalah perhatian vital bagi perdamaian dan kesejahteraan umum komunitas dunia. Namun secara Dewan Keamanan PBB menghindar masalah rasial atau kolonial. Gerakan pembebasan nasionalis terutama oleh non-kulit putih di wilayah yang dikuasai Eropa diperlakukan sebagai urusan dalam negeri yang mengontrol kekuatan Eropa dan tidak tunduk pada intervensi PBB. Pekerjaan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di masa awalnya terdiri dari perjuangan mendasar tentang hak apa yang harus dimasukkan dan mana yang harus ditinggalkan. Dalam usia kerajaan, pemimpin politik Afrika juga skepsis PBB, agen perdamaian dan keamanan. Mereka kurang tertarik dengan spesifik prosedur untuk menjamin dunia damai daripada di dalam penegasan ref iman, dalam hak asasi manusia, dalam martabat dan nilai pribadi manusia, dalam persamaan hak laki-laki dan perempuan dan semua bangsa. Mereka mencatat dengan ketidaksetujuan bahwa para perumus piagam PBB pada tahun 1945 pertama-tama menyatakan tekad mereka untuk menyelamatkan generasi penerus dari momok perang, dan kemudian yang kedua, fundamental pada martabat dan nilai kemanusiaan. Orang dalam persamaan hak pria dan wanita, dan negara besar dan kecil. Dilihat dari kebijakan mereka, sikap dan berdiri pemimpin nasionalis di Afrika dan Asia akan terbalik. Pertama, mereka akan menegaskan keyakinan pada hak asasi manusia yang fundamental, pada martabat dan harga diri manusia. Yang kedua, tekad mereka untuk menyelamatkan generasi penerus dari bencana perang. Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kekaisar, para nasionalis dan aktivis anti-kolonial menggunakan hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentu nasib sendiri. Ketika suara-suara negara-negara Asia Afrika yang sebelumnya dijajah memperoleh pengakuan di PBB, setelah gelombang kemerdekaan tahun 1950-an dan 1990-an, tema perdebatan hak asasi manusia internasional berubah secara signifikan. Di balik arti penting yang diberikan pada hak
untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi kolektif yang fundamental, sebuah tema yang kubur dalam diskusi sebelumnya. Suara negara-negara Afrika Asia yang baru merdeka sangat penting dalam mewujudkan pengadopsian dua dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia. Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial pada tahun 1960-an dan Konvensia tentang penghapusan rafiah, dakwa martabat dan harga diri semua manusia, tetapi melangkah lebih jauh untuk secara eksplisit hak yang sama dari masyarakat semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Secara signifikan, ia juga mengakui bahwa hak individu hanya dapat dicapai sepenuhnya jika hak kolektif kebangsaan dan penentu nasib sendiri tercapai, sebuah argumen yang telah lama dibuat oleh kaum nasionalis Afrika dalam perjuangan pembebasan nasional.